Hi everyone, welcome back into my channel and this is About Sastra. Yeay. Masya Allah, tabarakallah. Okay everyone, thank you so much for clicking this video on to stop by to watch me today. And today we are going to have one video to be reacted. Tapi sebelum itu aku ingin memberitahu kepada teman-teman semua kalau hari ini ketika aku buat video itu di hari Jumat di jam 4.50 petang atau 4.50 sore seperti itu. Jadi di hari Jumat sekolah boleh pulang di jam 4.30. Jadi tidak di jam 5 seperti itu. Jadi saya buru-buru ke pantai untuk buat video dengan teman-teman, karena setelah buat video ini saya akan segera pulang dan bertemu dengan keluarga. Masya Allah. So, Masya Allah, bahagia banget. Dan kebahagiaan ini yang susah saya dapatkan ketika saya bekerja di Jakarta. Kenapa? Karena kebahagiaan untuk bisa bertemu dengan orang tua tuh mungkin sekali setahun atau 2 kali setahun saja, saat Lebaran ataupun saat Tahun Baru. Jadi kalau sekarang saya bisa pulang setiap minggu, ataupun kalau saya benar-benar rindu bisa pulang 2 kali dalam seminggu. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga semua urusan teman-teman dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga ya guys. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat sebuah video yang menurut saya sangat menarik. Jujur saja guys, video ini saya sudah tonton seperti itu karena saya penasaran banget, jadi saya tonton lebih awal. Bahkan setelah saya menontonnya beberapa kali, saya merasa ada pelajaran yang sangat besar dan jauh lebih besar dari hanya sekedar memecahkan rekor dunia. Kenapa? Karena video ini akan bercerita tentang bagaimana sebuah negara ataupun sebuah community mencoba untuk memecahkan rekor negara ataupun rekor dunia dengan budaya yang mereka miliki. Bayangkan guys, ada sebuah daerah di Malaysia, tepatnya di Terengganu. Hai Terengganu people, I miss you guys that much. I miss Terengganu that much. Semoga Allah dengar doaku di hari Jumat ini, ya Allah, semoga Wandi bisa kembali ke Terengganu. Di sana masyarakat Terengganu berhasil membuat 100.000 ekor udang celup tepung. Yes, 100.000 ekor udang celup tepung. Udang-udang tersebut disusun di atas meja sebanyak 547 meja yang berjajar panjang sepanjang 1 km di pesisir pantai. Bukan hanya berhasil mengundang ribuan pengunjung, acara ini juga resmi tercatat di dalam The Malaysian Book of Record. Kalau kamu kira itu hanya berhenti di situ, mungkin kamu akan berkata, wah keren banget ya. Tapi setelah saya menonton videonya sampai selesai everyone, justru saya menemukan sesuatu yang jauh lebih mahal daripada angka 100.000 ekor udang, atau lebih mahal dari sebuah rekor negara, yaitu apa? Yaitu adab masyarakat di sana. Oke, saya spill sedikit nih ya sebelum nanti kita nonton videonya bersama-sama. Di video ini, negeri Terengganu memilih memperkenalkan salah satu ikon kulinernya, yaitu udang celup tepung. I was there and it tastes that so amazing. Namun di situ ada satu adegan yang membuat saya berhenti sejenak. Setelah proses pencatatan rekor selesai, seluruh makanan itu ternyata dibagikan ke seluruh rakyat yang datang atau yang berada di sekitar prosesi acara tersebut. Disinilah saya mulai memperhatikan bagaimana reaksi orang-orang di sana. Saya melihat sesuatu yang begitu sederhana sebenarnya. Di sana saya melihat masyarakatnya berdiri dengan tenang. Mereka menunggu giliran, mengambil secukupnya, lalu memberi kesempatan kepada orang lain. Nggak ada teriakan, nggak ada dorong-dorongan, nggak ada sikut-sikutan, nggak ada yang membawa kantong yang lebih besar ataupun mencoba untuk membawa sebanyak-banyaknya. Padahal apa? Padahal itu adalah makanan gratis guys. Sebenarnya siapapun bisa tergoda untuk mengambil lebih guys, tetapi mereka memilih untuk menahan diri mereka. Dan menurut saya, justru disitulah letak kemajuan sebuah masyarakat. Karena adab itu diuji bukan ketika kita memiliki segalanya, tetapi adab itu diuji ketika kita memiliki kesempatan untuk mengambil lebih, tetapi kita memilih untuk mengambil secukupnya saja. Kemudian saya teringat nih guys, hampir sama peristiwanya. Ini baru-baru juga terjadi di Indonesia, yaitu sebuah usaha untuk memecahkan rekor dunia bahkan, yaitu dengan membuat ataupun memajang kue talam durian sepanjang 1,1 km yang terjadi di salah satu daerah di Indonesia. Terus apa yang terjadi?
Sebelum acara ini benar-benar selesai, masyarakat sudah berbondong-bondong untuk mengambil makanan tersebut. Terjadi saling berebut, sebagian bahkan membawa pulang dalam jumlah yang sangat banyak. Video itu akhirnya viral dan sayangnya banyak orang luar negeri yang ikut melihatnya. Dan yang mereka lihat bukan makanannya, tetapi yang mereka lihat adalah perilakunya. Dan disitulah saya mulai berpikir, mengapa dua negara yang sama-sama serumpun, sama-sama Melayu, sama-sama Muslim sebagai mayoritas bisa memperlihatkan pandangan yang sangat berbeda? Menurut saya jawabannya ada pada satu kata yang mulai jarang kita bicarakan saat ini, yaitu adab. Karena adab bukan sekedar sopan santun. Adab adalah kemampuan seseorang menempatkan hak dirinya dan hak orang lain secara seimbang. Adab membuat kita sadar bahwa mengambil terlalu banyak berarti mengurangi hak orang lain. Adab juga akan membuat kita rela menunggu giliran. Dan adab juga akan membuat kita merasa malu jika kita merugikan sesama. Oke everyone, tanpa bercakap panjang lagi, kita langsung lihat aja videonya seperti apa. Karena aku sudah nggak sabar banget untuk menunjukkannya kepada kalian semua. Bagaimana kegiatan yang hampir sama namun diaplikasikan berbeda oleh dua masyarakat yang berbeda. Kenapa bisa? Coba kita lihat dulu videonya sama-sama. 1, 2, 3. Hidangan celup tepung menggunakan kira-kira Wow. 100,000 ekor udang segar dia. dengan berat keseluruhan mencecah 1000 kg. Sempena Karnival Pekan Budaya Daerah 1000 Setiu kilogram, guys, 1 menerima ton. pengiktirafan daripada The Malaysia Book of Records, Mhm. MBOR. Pegawai Daerah Setiu, Yusaini Amir Muhammad Nor berkata, juadah popular Terengganu itu dihidang di atas 547 buah meja yang disusun sepanjang 1 km merentasi pesisir pantai Laman Seri Ru 10. Menurutnya, penyediaan hidangan berskala besar itu dijayakan menerusi gandingan seramai 21 pengusaha ini celup orang ni tepung lagi ngambil sekitar ni, guys. Penarik dan Ru 10. Nggak ada yang Hidangan udang telur tepung berebutan. terpanjang yang mana kita akan cuba mencecah untuk Malaysia Book of Record, yang mana untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, udang telur tepung yang kita guna tu hampir sebanyak 1,000 kilo ataupun 1 tan, 1 ton. melibatkan hidangan sepanjang 1 kilometer Wow. dengan menggunakan meja sebanyak 547 biji meja. Betul. Dan aktiviti ini juga kita tidak lakukan secara bersendirian. Ianya melibatkan peniaga-peniaga di sekitar Terbaik. Kampung Medarik dan juga Ru 10, melibatkan Terbaik. kedai yang sedia ada, yang mana mereka-mereka ini, pekedai-pekedai ini telah bekerjasama dengan kita untuk menggoreng udang yang sebanyak 1,000 kilo itu. Wow. Berjumlah lebih That's kurang a lot. 100,000 ekor udang, yang mana kita hidangkan di atas meja sepanjang tepi pantai kita ini. Look at the Ini telah people. disumbangkan oleh syarikat Blue Archipelago yang mana telah menjalankan Kenapa perniagaan bisa kolam seperti udang di itu, ya? daerah Setiu, dan di sinilah timbulnya peniaga-peniaga di daerah Setiu. Dan kita amat-amat berharap dengan penganjuran program ini akan mendedahkan lagi ataupun meningkatkan lagi ekonomi penduduk-penduduk di Amin. kawasan sekitar Penarik dan Ru 10 ini dengan jualan udang telur tepung mereka. Oke, ini berita dari Sinar Harian Suara Rakyat. Belum sempat dipajang, kue talam durian 1 km sudah diserbu warga. Nah, ini yang Niatnya terjadi di mau dipajang Indonesia. sepanjang 1 km. Tapi belum sempat tersusun rapi, kue talam durian itu sudah lebih dulu diserbu warga. Momen ini terjadi dalam Festival Ketan Talam Durian 1 km yang digelar pemerintah Kota Pekanbaru dalam rangka HUT ke-242 Ya Allah. Kota Pekanbaru. Dalam Ya video Allah. yang viral di media sosial, terlihat ribuan warga memadati lokasi acara. Banyak kue langsung diambil sebelum seluruh sajian selesai Kenapa ditata di atas bisa meja kayak yang begini, telah ya? disiapkan panitia. Suasana pun sempat tak terkendali. Dari pengeras suara terdengar panitia meminta warga untuk tertib karena mereka Oke. kewalahan menghadapi Sudah diingatkan antusiasme sama masyarakat panitia. yang membludak. Meski diwarnai aksi rebutan, festival tersebut tetap berhasil mencatatkan rekor muri sebagai sajian ketan talam durian Well, at terpanjang. least, alhamdulillah. Kue talam durian dijarah warga padahal mau cetak rekor muri. Nah, jadi pas acara Hari Jadi Pekanbaru ke-242 pada tanggal 21 There's a lot Juni of kemarin, people, guys. Pemkot Pekanbaru ngadain festival kue talam durian sepanjang 1,1 km buat dicatat di rekor muri. Tapi acaranya agak berjalan mulus nih. Soalnya pas pick up pengantar kue talam ini kejebak macet, warga yang gak sabaran ini langsung ngejarah kue Wow, talamnya. sayang Sumpah banget. abang yang ini kasihan banget dah. Kau ni apa? Kau tinggal sini ke? Ya Allah. Nggak bisa maju guys, karena penuh dengan orang. Mobilnya nggak bisa jalan. Maaf banget nih ya, maaf. Ini kritikan gue pribadi aja nih. Apa bedanya sama video yang ini coba? Apa nih?
Iya Allah bang. Karena videonya viral banget, netizen nggak mungkin diem aja dong. Pasti gatel banget tuh jarinya abis ngelihat warga yang kelaparan ini. Untungnya acaranya tetap berjalan dan rekor muri tetap didapatkan. Masya Kalau menurut Allah. kalian gimana? Waduh, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Actually itu kan kota ya, kalau dibilang desa-desa banget, dibilang kelaparan-kelaparan banget juga bukan. Kenapa? Karena itu adalah pusat kota gitu loh. I do believe mereka yang tinggal di situ juga ataupun mereka yang datang itu adalah mereka-mereka yang bukan orang yang kelaparan-kelaparan banget sehingga harus memperebutkan makanan-makanan itu. Mengambil sesuatu yang lebih yang actually itu bukan merupakan hak milik mereka gitu. Belum saatnya untuk dibagikan kepada rakyat ataupun belum saatnya untuk rakyat oke boleh mengambil, siapapun boleh mengambil. Kenapa? Karena itu masih dalam proses pengantaran dan kasihan banget abang-abangnya yang ikut pengantar itu, terlihat banget dari wajah mereka bahwasanya kaget, kecewa, sedih dan marah campur aduk seperti itu. Kenapa? Karena mereka seharusnya tugasnya adalah untuk mengantarkan makanan tersebut ataupun kue talam durian tersebut ke panitia untuk melanjutkan mungkin pengukuran makanan ataupun yang akan dipresentasikan kue talam sepanjang 1,1 km tersebut untuk memecahkan rekor dunia loh. Intinya mereka mau dunia itu melihat apa yang sudah mereka lakukan. Dunia ingin mengiktiraf bahwasanya mereka memiliki sebuah kegiatan yang sangat panjang, yang sangat menarik. Tapi sayangnya mereka juga melakukan sebuah tindakan yang mana mereka tidak sadar itu juga akan dilihat sama dunia dan akan mencoreng kegiatan utama yang sebenarnya sedang dirancangkan oleh pemerintah mereka. You know what? Sedih banget. Kenapa? Karena ini adalah sebuah wajah bangsa, wajah masyarakat, wajah perilaku kita. Mostly ketika ada memang makanan gratis, kemudian makanannya enak, kemudian banyak, maka orang akan berbondong-bondong datang dan mereka pasti akan membawa plastik besar. Mereka saat itu akan ingat sama keluarga mereka. Oke, aku akan bawain ke kakak aku, abang aku, nenek aku, siapapun anggota keluarga mereka, dan mereka akan bawa itu untuk mereka semua. But actually itu kan nggak halal ya. Kenapa? Karena itu belum diberikan, belum saatnya diberikan, belum sah untuk diberikan dan dimakan oleh para warga. Teman-teman semua, semakin saya memperhatikan video di Terengganu ini, semakin saya juga yakin bahwa apa yang kita lihat bukanlah sesuatu yang kebetulan. Bukan kebetulan ribuan orang bisa berdiri dengan tertib, bukan kebetulan tidak ada yang saling berebut. Karena perilaku seperti ini tidak muncul dalam satu malam saja. Ianya tidak lahir karena panitianya yang galak, bukan pula karena takut untuk dihukum, tetapi karena ada sesuatu yang jauh lebih kuat, yaitu apa? Kesadaran. Kalau kita berbicara tentang adab, seringkali kita langsung menunjuk pada keluarga ataupun seringkali kita salahkan keluarga. Memang benar, rumah adalah sekolah pertama. Seorang anak pertama kali belajar mengucapkan tolong, maaf, dan terima kasih dari kedua orang tuanya. Di rumah, seorang anak belajar bahwa makan harus dibagi, bahwa kakak harus mengalah kepada adik, bahwa tamu harus dihormati, bahwa beratur atau antri adalah bentuk menghargai orang lain. Semua itu dimulai dari rumah. Tetapi apakah cukup sampai di rumah saja? Membangun adab bukan hanya tugas orang tua, tetapi tugas seluruh bangsa, tugas satu bangsa. Bahkan televisi, Pak Lurah, Pak RT, Presiden pun harus menunjukkan ataupun harus mengajarkan adab yang baik kepada rakyatnya. Saya melihat ada satu hal yang cukup menarik di Malaysia. Di sana pendidikan karakter dan adab tidak hanya menjadi urusan keluarga. Sekolah juga ikut mengambil peran. Sejak usia dini, anak-anak diajarkan untuk ataupun dibiasakan untuk beratur, menghormati guru, menyayangi teman, menghormati orang lain yang lebih tua, menjaga kebersihan lingkungan, mengucapkan salam. Lalu ada satu hal lagi nih yang menurut saya yang jauh lebih penting, yaitu keteladanan seorang pemimpin. Teman-teman, anak-anak belajar bukan hanya dari apa yang diajarkan, tetapi juga dari apa yang mereka lihat. Apa yang keluar dari mulut seorang pemimpin memiliki pengaruh yang jauh lebih besar daripada apa yang kita bayangkan. Karena jutaan orang akan mendengarnya. Anak-anak akan ikut menontonnya, media pun akan ikut memberitakannya, lalu masyarakat perlahan akan menganggap hal itu adalah hal yang wajar. Saya teringat akan satu peristiwa yang cukup menarik. Beberapa waktu yang lalu, kalau tidak salah, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sempat berbicara dengan nada yang sedikit
tinggi ataupun keras. Tak lama kemudian beliau muncul dan menyampaikan permohonan maaf beliau secara terbuka atas nada bicaranya. Bagi sebagian orang mungkin itu terlihat hal kecil, tetapi menurut saya justru disitulah letak besarnya hati seorang pemimpin. Karena sebenarnya meminta maaf bukan berarti dia lemah, tetapi meminta maaf adalah sebuah keberanian untuk mengatakan kalau cara saya menyampaikan kurang tepat, saya bersedia untuk memperbaikinya. Bayangkan kalau anak-anak melihat pemimpinnya seperti itu, mereka akan belajar bahwa meminta maaf bukan sesuatu yang memalukan, justru itu adalah tanda kedewasaan. Sekarang mari kita bercermin kepada diri kita sendiri. Di Indonesia kita juga memiliki banyak pemimpin yang memberikan teladan yang baik, banyak guru juga yang luar biasa, banyak orang tua yang mendidik anaknya dengan sangat baik juga, penuh dengan kasih sayang. Namun di sisi lain ada pula momen-momen ketika ucapan para tokoh politik ataupun pemimpin bangsa ini menuai perhatian karena menggunakan kata-kata yang dianggap kurang pantas di ruang publik. Misalnya menggunakan perkataan seperti endasmu. Nanti dibilang saya apa Pak? Saya apa dikendalikan Pak Jokowi. Cawe-cawe. Dasmu. Atau bajingan. Bajingan. Dalam pidato yang kemudian ramai diperbincangkan masyarakat, yang ingin saya garis bawahi di sini adalah satu hal saja. Seorang pemimpin selalu menjadi contoh. Apapun yang diucapkan akan ditiru oleh sebagian daripada masyarakat. Kalau bahasa yang santun lebih sering kita dengar, maka kesantunan akan menjadi budaya. Tetapi kalau kata-kata kasar mulai dianggap biasa, lama-kelamaan masyarakat juga akan menganggap itu sesuatu yang lumrah karena budaya dibangun dari kebiasaan yang terus diulang. Inilah sebabnya mengapa saya selalu mengatakan bahwasanya adab adalah investasi jangka panjang sebuah negara ataupun sebuah bangsa. Kita melihat masyarakat yang mampu mengantri tanpa disuruh, mampu menjaga fasilitas umum, tidak mengambil hak orang lain, tidak membuang sampah sembarangan, tidak merokok di tempat umum. Dan semua itu terjadi bukan karena diawasi, melainkan karena ada hati. Dan jika kita bisa relate dengan kehidupan ataupun apa yang terjadi di Indonesia saat ini, kerusakan besar seringkali bukan dimulai dari korupsi miliaran rupiah, tetapi dimulai dari kebiasaan kecil yang dianggap sepele, mengambil lebih dari yang seharusnya, mengambil lebih dari hak kita, tidak mau mengalah, kemudian tidak peduli kepada orang lain. Ada sebuah pepatah Melayu yang menurut saya sangat indah. Bahasa menunjukkan bangsa. Saya ingin menambahkan satu kalimat lagi. Adab menunjukkan marwah bangsa. Karena ketika seseorang menjaga adab, sesungguhnya ia bukan hanya menjaga nama baik dirinya sendiri. Ia juga akan menjaga nama baik daripada keluarganya, menjaga nama baik daripada kampungnya, menjaga nama baik daripada daerahnya, bahkan menjaga nama baik dari negaranya. Sebab ketika wisatawan datang ke sebuah negara, yang paling lama mereka ingat bukanlah gedungnya, mereka akan mengingat bagaimana masyarakat memperlakukan mereka, bagaimana masyarakat berinteraksi satu sama lain, bagaimana masyarakat menghormati masyarakat satu dan yang lain. Mereka akan mengingat apakah orang-orangnya ramah, apakah orang-orangnya tertib, apakah orang-orangnya saling menghormati atau tidak. Itulah citra sebuah bangsa yang sesungguhnya. Dan saya percaya bangsa yang besar bukanlah bangsa yang paling keras suaranya, bukan pula bangsa yang paling sering membanggakan dirinya, tetapi bangsa yang dihormati karena perilaku masyarakatnya. Karena pada akhirnya, martabat bangsa tidak lahir dari pidato yang indah. Martabat bangsa lahir dari adab yang hidup di tengah masyarakatnya. Nah, everyone, bagaimana menurut kalian dari video kita kali ini? Menurut saya, ini lebih dari sekedar memecahkan rekor muri ataupun rekor Malaysian Book of Record. Karena di dalamnya menggambarkan bagaimana kualitas daripada adab ataupun kualitas daripada karakter manusia di dalamnya. Everyone, bagaimana menurut kalian? Boleh kita berdiskusi sama-sama di kolom komentar di bawah ini. Okay everyone, that's all for today. Thank you so much for watching. Hopefully that you find this video good. If you find this video good, don't forget to hit the thumbs up. And also if you're new to this channel, don't forget to hit the like button and subscribe. Much love from me in Lampung everyone. Malaysia, terima kasih selalu menjadi inspirasi untuk saya dan video-video saya. Indonesia bisa jauh lebih baik lagi. Bye everyone, see you again soon. And assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau pulang everyone, bye.